Selamat datang di Desa Sukamakmur. Hari ini kami akan membawa Anda untuk mencari tahu inovasi apa yang ada di Desa Sukamakmur ini. Yuk, ikutin kita. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Kami sudah berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini, kami akan meliput bagaimana inovasi desa yang telah menjadi kunci dalam kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Ikuti terus liputan kami untuk mengetahui berbagai ide cemerlang untuk memajukan desa. Yang menjadi narasumber kami dalam wawancara kali ini adalah Sekretaris Desa dari Desa Sukamakmur yang biasa dikenal dengan Pak Supri. Apalah yang mau kalian ketahui tentang desa atau yang mau bertanya tentang desa? Saya pastikan saya akan jawab. Yang setahu saya. Iya, amin. Oke, siap. Jadi akan bertanya tentang desa. Ini kan ada 3 pertanyaan besarnya sih Pak. Ini yang pertama, ini kan tahun pertama Bapak dari periode pertama Bapak di desa ini Pak. Inovasi apa Pak yang Bapak pengen untuk desa ini Pak? Jadi kepala desa kita ini mempunyai program, ya. Programnya itu desa religius itu yang harus diterapkan dulu di pemerintahan. Karakter yang harus kita bina dalam lingkungan masyarakat. Sampai saat ini kepala desa itu kan melakukan kepala desa akan mengarahkan dan melakukan ke masyarakat untuk menjadi masyarakat yang religius. Itu dalam tingkat ke artinya namanya itu akhlak. Ya. Karena kita tahu sendiri zaman sekarang akhlak itu yang utama yang harus dibina, bukan kepintaran. Ini bapak desa kita itu bukan silaturahmi. Jadi kita memiliki kegiatan memang sebagai suatu situasi pembuatan warga secara umum ada kemarin di sini yang rutin dilakukan itu setahun sekali itu dalam kegiatan itu safari Ramadan. Bukan dari tradisi dulu kan sama ya? Iya. Kalau untuk masalahnya apa? Kendala sama selama menjabat di desa ini, apa yang kendala di masyarakat? Kalau terkait kendala permasalahan pasti ada, ya, dalam pemerintahan. Jadi keluhan warga itu pasti ada, ya. Jadi kita sebagai pemerintahan desa kita harus terima itu dan kita harus mencarinya. Baik sebelumnya ya, kalau ada kejadian warga pemerintahan terkait dengan banyaknya maraknya narkoba, dan itu sudah kita tindak lanjuti dan alhamdulillah kami membuat singkat beberapa orang sudah ditangkap. Jadi kita bekerjasama dengan para dusun, dan para dusun menyampaikan informasi itu langsung ke kepada warga, dimana kita kemudian nggak tahu masuk warga apa ya, dengan ada yang lapor kepala dusun, kepala dusun, dan saat ini kita pemerintahan juga lagi bekerja terkait dengan PB program pengajuan BPJS gratis. Pengajuannya sifatnya pengajuan, yang mana ini salah satu juga merupakan buat kita juga. Masyarakat yang belum memiliki BPJS pemerintah itu harus kita data. Kita data tidak menggunakan BPJS. Mudah-mudahan dengan pengajuan ini masyarakat semua
tidak ada lagi kata tidak memiliki kartu kesehatan. Masih tahap proses lah. Ya, sifatnya kita proses. Karena itu salah satu visi dan misi bupati kita juga yang itu yang harus kita jalankan, mengutamakan masyarakat miskin. Terus yang birokrasinya Pak dari kantor biasanya Pak ada kendala nggak? Misalnya ada masyarakat ada keluhan, entah misalnya sesimpelnya kertas ada kurang atau misalnya aparaturnya kurang banyak itu Pak. Jadi terkait tenaga itu tidak ada. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum ada keluhan dengan masyarakat terkait melayani. Sebenarnya melayani. Jadi artinya warga datang langsung kita tanggapi ada keperluan apa dan bisa kita bantu terkait kendala-kendala Sama kayak yang tadi tuh Pak, perihal isu-isu di masyarakat ini Pak, kendala atau misalnya untuk sesuatu, bagaimana nih Pak cara pemerintahan desa tahu nih keluhan-keluhan masyarakat Pak? Jadi kalau masyarakat terkait pemerintahan desa, tentu saja mungkin mereka berupaya dengan buat SKTM, juga perusahaan sekolah yang kuliah kan SKTM. Itu untuk desa Sukamakmur yang berwarga yang berdomisili di sini, atas ini kita pastikan mudah untuk mendapatkan. Jadi mereka tinggal kemarin ya? Iya, dengan kemarin membawa kata dan KTP dan tujuan SKTM ya. Kalau misalnya dari desa sendiri Pak ada nggak tentang misalnya rumah-rumah nanya keluhan-keluhan masyarakat juga ada Pak? Tidak, jadi pemerintah desa ini memiliki kepala dusun yang memiliki wilayah, kepala wilayah di dusunnya masing-masing. Jadi di desa Sukamakmur ini memiliki 8 kepala dusun. Nah, jadi pemerintah desa ini kita rapat data tidak kepala dusun. Nah, dan masyarakat mereka sebelum datang ke kantor desa, mereka menemui kepala dusun terkait dengan apa yang dibuat dia untuk keperluan dia. Seperti itu. Nah, itu ini Pak, BUMDes Pak. Ini BUMDes kita baru dibentuk ya, karena sebelumnya Komisi Lingkungan sudah dibukukan dan baru muncul baru. Oh iya, sudah dibukukan ya? Sempat dibukukan dulu. Iya, artinya nggak aktif dulu ya, nggak aktif. Bersama nggak aktif, dan sekarang baru kita baru. Tentang apa tuh? Dan program BUMDes hari ini nggak jauh-jauh dari program IPA. Oh iya. Ya, ada nggak jauh-jauh dengan programnya Bapak Prabowo. Suasembada pangan. Iya, ya. Jadi artinya nanti mungkin kedepannya Insya Allah berjalan. Artinya di BUMDes ini mereka akan mengadakan namanya itu pasar murah yang bisa membantu masyarakat. Ya, yang terkait lagi dengan apalagi nanti ini ke Tapang, BUMDes yang bola. Oh iya. Iya, jadi program dari orang BUMDes itu kalau tidak salah saya mereka itu ada ini sama ayam betul. Jadi rencana mereka seperti itu kita bentuk nanti ke depannya ya, upayakan realisasi. Artinya dengan itu realisasi, maka program-program dari Pak Bupati dan Prabowo itu bisa berkesinambungan berjalan. Jadi asupan pangan gizi kita bisa kelola sendiri. Untuk partisipasi masyarakat dalam BUMDes apa? Partisipasi masyarakat, dia lebih ke pekerja, biasanya lebih ke pekerja, lebih ke pekerja. Saat itu berjalan paling dia cari orang untuk bekerja. Anggaran desa aja, ya. Kita sudah tahu nih anggaran desa itu ada, tapi cara mengambilnya gimana? Itu harus disusun semua kan, harus bisa diambil. Administrasi. Iya, yang mana bisa diambil. Terus ada rincian semua. Dia kalau secara gelondongan mengambilnya bisa enak. Buat apa gelondongan tuh juga harus skemnya, mungkin gampang. Dan untuk desa Sukamakmur, alhamdulillah laporannya sudah selesai semua. Insya Allah kalau tidak ada apa kemungkinan bulan depan tahap 1 ya, tahap 1 dia akan pakai tahap
Tapi memang mungkin setelah itu akan langsung melakukan kegiatan. Kalau sekarang Pak, berarti kalau kegiatannya kalau misalnya dana desa belum turun ya Pak? Ya, jadi ini kan dana sini belum, tapi silpa kita sudah bisa dicairkan, alhamdulillah sudah selesai, dan nanti kita akan melakukan perbaikan gedung. Oh ini Pak? Iya, karena kebetulan gedung kita goyang. Oh iya? Nah, sama tim membuat ruang payah di bawah. Udah berapa tahun ya Pak? Lumayan lama. Kalau misalnya kayak tadi lah Pak, yang jawab saya tanya, inovasi dari Pak Kades kan untuk desa ini perihal isu sosial lah, tentang hak agama itu. Nah, karena sih Pak misalnya mau melakukan penerapan dalam inovasi tersebut, ada kendala keterbatasan di Pemda sendiri Pak, entah itu keterbatasan secara aparaturnya yang kurang banyak, atau misalnya keterbatasan secara logistik atau akomodasi Pak. Ya. Bagaimana Pak? Artinya kita pemerintah desa itu harus bekerja sama dengan kepala dusun. Jadi tombaknya dari pemerintah desa ini kepala dusun. Ya, tombaknya pemerintah desa. Dan tombaknya pemerintahan kepala desa. Jadi kita nggak bisa akses, kita nggak bisa tahu apa kendala-kendala itu kalau tidak ada laporan dari kepala dusun. Warga 1 kali 24 jam pendatang wajib lapor sama kepala dusun, bukan sama kepala desa. Ini petanya. Ini peta Sukamakmur. Peta Sukamakmur. Ini kantor desa di dusun. Dusun 3. Dusun 3. Itu sungai Yang mana? Sini diri. Yang biru. Iya. Oh iya, Sridewi sebelah barat. Barat kan? Ya, barat Sridewi. Berarti dia ada 2 sungai juga ya Pak? Berarti ya? Mana? Berarti diapit 2 sungai Pak? Ya, ini kali batu kemarin di sana. Ya. Iya, kali batu. Kalau kalian lewat dari Pulau Cina, Ya. itu ada itu ada air juga ini tidak? Oh itu deh Pak? Iya. Oh. Ini perbatasan dia. Kita dulu bekas perairan sawit. Biasanya kalau ada bangunan apa besar, itu mesti batu kan? Kali batuan. Sebenarnya dasarnya parit pun besar. Oh iya Pak itu. Harapan Bapak Pak ke depan untuk desa ini? Nah, yang pastinya dengan program gadis ini bisa terus sukses, menjadi masyarakat yang religius, menjadi warga yang disiplin, ya, dari segala aspeknya. Insya Allah apa-apa yang direncanakan oleh desa realisasi semua. Ya, baik dari pembangunan dan lain-lain. Habis di 2000 Kades berapa tahun nih Pak? Ini ada perpanjangan kemungkinan dari 8 tahun tadi sampai 2030. Realisasi itu Pak. Ya, amin. Insya Allah. Itu aja dulu Pak. Baik. Harapan itu bisa terrealisasikan semua. Ya, sama-sama. Ya. Sebagai akademisi kami berkesempatan untuk mewawancarai Kak Ira Rizka Lubis, seorang dosen dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Baik, terima kasih. Saya saat ini sedang bersama Kak Ira, dosen Fisik USU, khususnya dosen Ilmu Politik. Saya izin tanya ya Kak. Siapun. Hai semuanya. Menurut Kakak nih Kak, pendapat Kakak, apa sih definisi inovasi desa dan bagaimana inovasi desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ira Rizka Lubis, saya dosen di Ilmu Politik. Dan sebenarnya kalau membahas tentang desa itu nggak terlalu ruang lingkup saya sih, karena kan saya kajiannya itu international politics. Tapi sedikit pernah belajar nih tentang pemerintahan desa.
Jadi kalau kita belajar tentang pemerintahan desa pasti kan skupnya skup desa gitu kan. Dan kalau tadi pertanyaannya makna dari inovasi desa itu, yang namanya juga inovasi itu pasti merubah dari yang sebelumnya seperti ini menjadi yang lebih baik, untuk menjadi seperti ini gitu contohnya. Nah jadi kalau menurut saya secara pribadi, inovasi desa itu merubah kondisi desa yang mungkin dari sebelumnya tidak punya atau belum punya, atau bahkan yang sudah ada menjadi lebih terbaharukan gitu loh, sehingga ada proses pembaharuannya di dalamnya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi sekalian selain bagaimana Kak inovasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa? Oke, udah pasti kalau yang namanya inovasi desa itu akan turut berjalan bersama, mengiringi bersama untuk pengembangan serta kemajuan masyarakat desanya. Seperti yang kita tahu ya, kalau di desa itu kan sangat diupayakan sekali agar masyarakatnya dapat turut aktif membangun desa. Turut aktif dalam membangun desa ini tidak hanya untuk meningkatkan potensi dari desa itu sendiri, tetapi karena ada proses pembangunan desanya itu yang turut melibatkan masyarakat desanya, otomatis dengan bergeraknya masyarakat desa, turut pula masyarakat desa itu berinovasi gitu loh. Jadi bergeraknya bersama, tujuannya pasti akan dapat dan dapat dirasakan bersama juga gitu. Nah, berarti memang harus ada dari keterlibatan semua masyarakat keterlibatan, desanya. ya. Benar. Nah ini Betul. ada hubungannya dengan pertanyaan kedua. Oke. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apa sih hambatan struktural misalkan dari segi pendanaan, kebijakan, dan juga kapasitas sumber daya ini Kak, yang sangat signifikan nih Kak untuk menghambat hal itu? Dan bagaimana sih cara kita mengatasinya? Oke, hambatannya apa dan cara mengatasi hambatan itu seperti apa ya? Jadi gini, setahu saya desa itu pasti mendapatkan dana hibah negara nih per tiap tahunnya. Kurang tahu mungkin sekitar 1M ya atau berapa, saya juga kurang tahu, nanti kalian bisa cari lagi datanya. Jadi itu sering kali kita sebut atau dalam belajar kita kenal dengan dana desa. Dana desa. Nah, jadi biasanya dana desa itu akan turun dari pemerintah pusat. Lalu itu akan disalurkan ke desa-desa yang akan menerima dana desa tersebut. Jadi gini, dulu waktu saya belajar mata kuliah ini juga, setelah juga turun ke lapangan, melihat fakta realnya, dan bahkan sekarang menjadi dosen yang juga pernah turun juga ke desa. Desa itu ternyata harus menyusun skala prioritas dulu dari kebutuhan desanya, baik itu dari sektor pertanian atau sektor alam apapun, misal jadi sektor wisata juga, tergantung sama kondisi desanya. Jadi setiap desa, karena itu dia berada di wilayah yang berbeda-beda, mereka pasti punya sektornya masing-masing nih, gitu loh. Nah, jadi dari sektor yang menjadi keunggulan dari desa tersebut, atau ada kerangka kerja apa yang ingin diperbaiki di desa, itu mereka menyusunnya dalam satu kesatuan skala prioritas program nih yang mau diselesaikan oleh desanya gitu. Nah, jadi setelah desa sudah menyusun dananya nanti akan dipergunakan untuk yang sudah disusun tersebut gitu. Nah, kalau berbicara tentang hambatannya, memang kerap kali skala prioritas yang disusun, begitu dana desa dialokasikan untuk itu, bisa jadi tidak terlaksana sepenuhnya. Bisa jadi skala prioritas itu hanya mampu terpenuhi 1-2, tidak bisa sampai skala prioritas ke-4 sampai seterusnya. Bisa jadi ya seperti itu. Nah, memang akhirnya hambatannya adalah pemerintah desa dengan masyarakat ini tuh sering miskomunikasi gitu loh. Jadi untuk mengatasi masalah atau hambatan dari miskomunikasi ini, memang idealnya dalam menyusun kerangka kerja tersebut, masyarakat dulu yang dilibatkan, bukan prioritas dari pemerintahan desanya gitu loh. Karena kalau berbicara tentang politik kan juga berbicara tentang komponen masyarakatnya gitu kan. Jadi kalau mau menyusun kerangka kerja tentang pemerintah desa yang nantinya disusun, ya harus melibatkan masyarakatnya dulu dong. Jadi memang yang paling penting diprioritaskan adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh apa? Jangan-jangan masyarakat tidak butuh untuk dibangunkan balai desa misalnya, tetapi mungkin lebih dibutuhkan untuk penerangan jalan di desa gitu kan, kita nggak tahu ya gitu. Jadi menurut Kak Ira, cara mengatasi hambatan antara pemerintah pusat yang menurunkan dana, skala prioritas program yang disusun oleh pemerintah desa dengan masyarakatnya, itu harus dari dasarnya dulu gitu ditanya.
gitu, yaitu masyarakat desanya dong gitu. Itu emang harus dari dasar banget nih. Iya gitu. Jadi ketika masyarakat udah tahu nih kan kami butuhnya ini gitu. Nah, itu yang menjadi kerangka kerja atau skala prioritas program desa. Gitu. Jadi sehingga begitu dananya turun dari pusat, pemanfaatannya jelas. Memang itu untuk masyarakat desa. Ini pun untuk Gitu. lebih efektif juga. Iya gitu. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Bagaimana model kolaborasi lintas sektor, misalnya antara akademisi, pemerintah, dan swasta dapat dioptimalkan Kak untuk menciptakan ekonomi atau ekosistem inovasi desa yang berkelanjutan? Oke, ini pertanyaan menarik sekali ya. Duh, ada lalat sorry. Ini pertanyaan yang menarik sekali karena sebenarnya ya, as a akademisi, sebagai seorang akademisi itu kerap kali bekerja akan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Nah, jadi sebagai seorang akademisi itu memang dituntut untuk mengajar sebagai dosen dalam kelas, peneliti untuk mencari keterbaharuan ilmu pengetahuan, sama pengabdian ini untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, gitu loh. Nah, jadi kalau kita kalau tadi kelompok bertanya tentang bagaimana mengatasi lintas sektor gitu kan antara pemerintah, desa, akademisi dan juga masyarakat. Menurut Kak Ira ya, dari pengalaman itu desa itu bisa bertanya gitu. Misal gini, ketika dalam menyusun kerangka kerja akhirnya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, praktik itu kan perlu teori gitu ya. Jadi ada tuh biasanya kalau dalam suatu bisnis itu menjalankan sesuatu jangan sporadis katanya. Sporadis itu tuh maksudnya gini, kita kalau mau melakukan sesuatu praktik itu tidak bisa mengenyampingkan landasan teorinya gitu loh. Nah, yang paham ya bisa jadi ya, yang paham tentang landasan teori ini kan akademisi gitu. Jadi ketika seorang ketika mau melakukan sesuatu praktik, maka idealnya praktiknya jangan sembarangan gitu loh. Jadi ketika desa memang sudah punya program tertentu, sudah punya skala prioritas yang ingin dipenuhi, lalu terjadi hambatan gitu. Nah, terjadi hambatan mungkin bisa melibatkan akademisi atau pihak-pihak sektor lain gitu untuk berada di situ. Contohnya lain lagi juga sebenarnya nggak harus melibatkan akademisi nih gitu. Jadi contohnya gini, desa itu sangat berupaya agar punya BUMDes. Tahu nggak kalian BUMDes apa? Apa itu? BUMDes itu badan usaha milik desa gitu. Nah, BUMDes ini tuh badan usaha milik desa. Kan kalau yang namanya udah badan usaha milik desa itu kan kadang kita berpikirnya oh UMKM nih, ada produk, ada ini gitu kan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang produk itu kan nggak bisa dibuat asal jadi lalu dipasarkan. Benar kan? Pasti agar itu dapat dipasarkan itu butuh yang namanya sertifikasi halal ya, agar itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Mungkin dalam pendampingan sertifikasi halal kita butuh nih orang yang memang paham untuk membawanya itu sampai ke ranah MUI gitu. Jadi segala sektor ini tuh saling bekerja sama gitu untuk sama-sama bisa membangun si desa. Nah, terus ada lagi juga yang namanya packaging. Bener dong. Kalau jujur ya, Kak Ira tuh tertariknya kadang beli UMKM punya desa karena packaging mereka tuh lucu-lucu gitu. Packagingnya lucu-lucu yang nggak jarang, nggak cuman plastik putih dengan stiker gitu kan. Kadang ada tuh packagingnya yang kayak warna kuning atau pokoknya lucu-lucu lah gitu. Nah, itu untuk dapat mengajarkan ilmu packaging kepada pelaku UMKM atau pada pelaku BUMDes, pasti kan butuh orang yang ahli dari segi desain grafis, marketing dan lain-lain. Kan gitu ya. Nah, itu ada ilmu yang perlu diterapkan di situ. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana mengatasi lintas sektor, idealnya tahu dulu kebutuhan desanya apa, lalu cari orang yang pintar dalam keperluan tersebut. Gitu. Berarti sebenarnya nggak harus dari akademisi, tapi Nggak bisa harus dari dong, banyak dari banyak sektor-sektor gitu kan? Benar. Kayak contohnya ya, kalau kemarin itu ada marketingnya Shopee. Kalau kan di Shopee kalian tahu ya, Shopee itu gitu. Jadi mereka itu sempat punya program untuk mendaftarkan akun Shopee bagi pelaku-pelaku UMKM. Gitu. Itu kan jadi salah satu hal yang menarik juga. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan suatu ilmu nggak harus akademisi juga sih yang turun ke lapangan.
tapi asal pemerintah desa beserta masyarakat paham mereka butuh ilmunya apa dan mencarinya ke siapa gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Kak Ira selaku dosen fisik USU. Nah, sekali lagi terima kasih ya Kak Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Sukses. Terima kasih Kak. Kami juga mewawancarai masyarakat desa yang ada di Desa Sukamakmur ini. Berikut pendapat dari masyarakat desa. Jadi Kak, apa perubahan atau inovasi baru di desa ini yang menurut Kakak itu sangat membantu buat kehidupan sehari-hari kalian di desa ini? Perubahan di desa ini dengan adanya ketahanan pangan dapat membantu masyarakat di desa ini. Kemudian menurut Kakak apa kebutuhan yang paling mendesak di desa ini yang butuh pelaksanaannya gitu, atau inovasi ide baru yang harus diadakan di desa ini untuk membantu warga-warga desa ini? Apa tadi? Kemudian paling mendesak. Ya, kayak yang paling dibutuhkan di desa ini gitu, Nggak ada sih. fasilitas gitu. Kami selama ini terkendala sama sampah aja, nggak bisa habis sampah di situ. Oh, banyak sampah berserakan di pinggir jalan gitu, berarti Karena orang fasilitas dari yang mana-mana dibutuhkan itu mobil truk sampah itu ya? Sebenarnya di sini nggak ada mobil truk sampah itu ya? ada, cuman bingung tetap aja banyak terus sampah itu. Mau diapain? Oh, ini banyak orang buang sampah sembarangan gitu ya. Inovasi desa menciptakan perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui prioritas jelas dan kolaborasi lintas sektor. Desa Sukamakmur mengatasi narkoba dengan program keagamaan, pembinaan akhlak, dan musyawarah partisipatif bersama BUMDes, memperkuat ekonomi, solidaritas, dan harmoni. Warga juga menekankan dengan adanya ketahanan pangan dan inovasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi untuk lingkungan kondusif. Baik teman-teman semua, inilah informasi yang dapat kami berikan mengenai inovasi desa di Desa Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih.